Hai, gimana kabar kalian? Kali ini gue mau coba ngevlog di tiap hari Minggu. Jadi vlognya ya random aja. Untuk vlog pertama ini gue mau ajak kalian masuk ke hutan Kalimantan pakai perahu motor yang namanya kalau orang sini bilang itu ketintik. Jadi dari Jakarta gue naik pesawat ke Berau di Kalimantan Timur. Dari Bandara Berau yaitu Bandara Kalimarau, gue lanjut ke area hutan Hulu Kelai. Jalanannya ajib banget pokoknya. Dari jalanan aspal kota Berau sampai masuk jalanan perkebunan sawit yang debunya itu kayak kabut. Cuman bedanya kalau kalian kena nggak dingin, tapi bisa ispa. Lanjut lagi masuk ke jalan logging. Ya emang jalan logging kayu yang dibuat sama perusahaan hutan produksi. Yang nebangin kayu, tapi yang ini legal ya. Mereka buat jalanan selain buat angkut kayu-kayu yang mereka tebang, juga buat aktivitas warga kampung. Yap, benar di dalam hutan Hulu Kelai yang masuk ke dalam kawasan bentang alam Wehea Kelai seluas 5.000 hektar lebih ini, khususnya di Hulu Kelai, ada 6 kampung adat Dayak Mapnan atau yang lebih dikenal dengan nama Dayak Punan, yaitu Kampung Longgi yang paling dekat dengan Kecamatan Kelai, terus ada Kampung Longduhung, Kampung Longkeluk atau Longboy, terus ada Kampung Longkelai, lalu ada Kampung Lomlancin, dan yang terakhir adalah Kampung Longsului. Kenapa tiap kampung ada kata longnya? Ya, dalam bahasa Dayak, nama long itu artinya adalah muara sungai. Dan memang kampung-kampung ini terletak di muara-muara sungai. Tujuan gua dan rekan-rekan dari lembaga konservasi yaitu ke kampung paling ujung di Longsului. Ya, mau survei gitulah. Dan ini yang paling seru dari perjalanan masuk hutan di Kalimantan Timur, khususnya di Hulu Kelai ini. Gua bakal naik perahu ketinting untuk sampai ke Longsului. Perjalanan pakai perahu ketinting ini memakan waktu sekitar 3-4 jam. Mulai dari Sungai Duhung, ke Sungai Pelai, sampai ke Sungai Kelai. Walaupun sungai-sungai ini masih dalam satu area hutan Hulu Kelai, tapi tiap-tiap sungai pasti dalam kondisi yang berbeda. Ada yang lagi surut, dan ada yang lagi meluap. Karena tergantung di hulu sungai masing-masing. Perjalanan pakai ketinting ini nggak bisa dibilang 100% aman. Karena ya bisa jadi kita kena batu besar, bisa jadi perahunya kebalik karena arus yang deras, atau malah bisa lebih ngeri lagi karena ada whirlpool atau pusaran air. Serius? Ini di beberapa titik pertemuan sungai suka ada whirlpool yang cukup buat bikin perahu kalian jadi oleng. Dan yang naas kalau kalian jatuh bisa ditarik ke dasar sungai yang kita nggak tahu kedalamannya berapa. Jadi ya ini hal yang selalu bikin gue deg-degan kalau naik ketinting. Maka dari itu keahlian mengendarai ketinting ini salah satu skill yang gue salut banget sama para pilotnya. Tapi di sisi lain gue bisa lihat hutan dari side yang berbeda. Di sini gue bisa lihat hutan yang masih asri dari jalur yang mungkin gak semua orang kota bisa seberuntung gue. Beberapa kali gue juga sering pas-pasan sama masyarakat yang lagi aktivitas ke kebun mereka dengan anak-anak yang ikut orang tuanya. Kadang gue jadi lebih merasa bersyukur karena ya infrastruktur yang ada di sini bikin hidup mereka jadi lebih keras. Lu bayangin aja, mereka harus pakai mesin berbahan bakar solar yang per liternya itu 25.000. Berapa uang yang mereka keluarkan buat pergi ke ladang dan bolak-balik gitu? Pastinya banyak banget kan? Belum lagi kalau kalian mau lanjut sekolah. Di tiap kampung itu cuman ada SD, dan SMP itu cuman ada di Longkeluk atau Longboy. Sedangkan SMA paling dekat itu adanya di Kecamatan Kelai. Perjalanan berjam-jam ini yang menurut gua aja nggak worth it dari segi biaya. Bisa bikin masyarakat adat malas untuk lanjutin pendidikan mereka. Dan ya memang udah terbukti sih banyak yang nggak lanjutin pendidikan setelah SD. Nah, yang jadi pertanyaan, program presiden kita yang baru buat bawa makan siang gratis sebesar 15.000 itu ke SD-SD yang ada di sini gimana itu? Kijang 186 86 Taruna Komandan. Diperiksa itu. Dah lah, kita lanjut nikmatin perjalanan sungai di video ini aja ya. Kadang gue lagi bengong di ketinting suka ngayal, ada makhluk kriptid yang nongol di balik pepohonan atau keluar dari dalam air. Dan menurut gua worth it banget perjalanan ini dibikinin paket wisata kayak di Tanjung Puting. Cuman ya balik lagi ke yang bikin kebijakan.
Yap, akhirnya sampai di Longsului, kampung paling ujung di Hulu Kelai. Kampung ini punya kakak lebih dari 100 kakak, yang artinya ada ribuan orang yang tinggal di sini. Oke sip, kalau ada yang mau kalian tanyain lebih lanjut, bisa komen di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di vlog random gua di minggu depan. Jangan lupa buat tonton juga Nerd in the Woods setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Kalau gua lagi rajin dan gak lagi di hutan ya. Bye-bye.